welcome to my channel. Kita kembali lagi membahas mengenai materi matematika. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi dan pemodelannya. Bagaimana kita menggambar grafik atau menentukan grafik dan mengenal berbagai fungsi khusus. Di sini kita akan lihat berbagai macam fungsi, yaitu jenis-jenis fungsi khusus yang kita bahas di materi ini. Nah, adapun jenis-jenis fungsi khusus yang perlu kita pelajari, yang pertama itu fungsi polinom. Yang kedua, fungsi rasional. Yang ketiga, fungsi irasional. Yang keempat, fungsi nilai mutlak. Yang kelima, fungsi tangga. Yang keenam, fungsi ganjil dan genap. Dan yang ketujuh, fungsi piecewise. Apa ini semua ketujuh fungsi khusus ini? Mari kita bahas pada lembar berikutnya. Yang pertama, kita bahas mengenai fungsi polinom. Ya, kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai polinomial. Nah, di sini fungsi polinom berderajat n adalah suatu fungsi yang berbentuk, ya. Di sini ada ditunjukkan bentuk umumnya dari fungsi polinomial, di mana f(x) sama dengan (an(x) pangkat n ditambah an kurang 1(x) pangkat n kurang 1, makin turun pangkatnya, makin turun juga bilangan pokoknya yang depan sampai kepada suatu konstanta C, ya. Dengan A0, A1 sampai dengan AN konstanta dan AN tidak sama dengan 0. Oke. Penulisan fungsi polinom diawali dengan koefisien berderajat tertinggi. Nah, fungsi linier dan fungsi kuadrat termasuk fungsi polinom juga. Nah, perhatikan di sini ada ditunjukkan ya sebagai gambar dari fungsi polinom berderajat 3. Ingat ya, fungsi polinom berderajat 3. Kemudian di sini fungsi polinom berderajat 4. Kita lanjut ke fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi dengan bentuk umum f(x) sama dengan gx per hx. Dengan gx dan hx adalah fungsi polinom dan hx tidak sama dengan 0. Jadi di sini hx itu tidak boleh 0. Penyebut dari suatu fungsi rasional tidak sama dengan 0, ya. Sebagai contoh di sini fx sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1, di mana x tidak sama dengan min 1. Karena jika kita masukkan di sini min 1 tambah 1 itu 0. Berarti penyebutnya tidak boleh 0. Itu untuk fungsi rasional. Nah, kita lanjut ke asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot atau pembatas kurva adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0, di jauh tak terhingga. Jadi ada dia asimtot datar. Dia dikatakan asimtot datar ketika garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X. Kemudian asimtot tegak adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi asimtot miring adalah garis tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan pada grafik berikut ini. Ini adalah grafik fungsi rasional. Kita lihat di sini. Y sama dengan min 1. Ini dikatakan sebagai asimtot datar. Karena dia sejajar dengan sumbu X. Asimtot datar. Kemudian X sama dengan 2. Ini dia garisnya. Sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia asimtot tegak. Begitu juga untuk gambar grafik yang kedua. Di sini adanya hanya asimtot tegak. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Jadi ada 2 asimtot tegaknya. Contoh fungsi rasional. Tentukan domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Jadi daerah asal dari fungsi ini
hanya boleh jika X tidak sama dengan min 1 dan X elemen real. Semua bilangan elemen real boleh kecuali min 1. Karena min 1 tambah 1 akan menghasilkan 0. Ini tidak boleh min 1 ya. Sehingga asimtot tegaknya berada di X sama dengan min 1. Untuk mencari range, kita inverskan fungsi fx ini. Fx kita katakan sebagai y sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1. Kali silang y dikali x tambah 1 sama dengan 2x kurang 1. Kalikan ke dalam. Y x tambah y sama dengan 2x kurang 1. Kita satukan yang x, yx, kemudian pindah si 2x, pindah si y. Nah, kita keluarkan x agar sama seperti di atas. X kali y, xy atau yx dikurang 2 ya, supaya 2x min y kurang 1. Dari sini x bisa menjadi min y kurang 1 per y kurang 2. Nah, y kurang 2 berarti di sini si y-nya tidak sama dengan 2. Sehingga asimtot datarnya di saat y sama dengan 2. Dia asimtot datarnya. Oke, kita lanjut. Fungsi akar atau fungsi irasional. Bentuk fungsi irasional adalah fx sama dengan gx, di mana gx lebih dari 0. Jadi, gambar yang di samping ini, ya. Iya, ini grafiknya ya. Nah, y sama dengan akar x, di mana akar x harus lebih dari 0. Kalau untuk tadi dikatakan dia untuk rasional, nilai yang di bawah ini ya, fx ini penyebutnya harus tidak sama dengan 0. Sementara untuk irasional, akar, misalnya akar gx, maka si gx ini harus lebih dari 0. Itu dia. Tentukan daerah asal dari fungsi fx sama dengan 3x per akar x kuadrat tambah x kurang 6. Di sini penyebutnya menggunakan akar, berarti bilangan irasional. Nah, untuk menentukan daerah asalnya, maka ya, yang pertama, ini kita ketahui penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 dan harus positif. Kenapa? Akar gx ya, di mana gx lebih dari 0. Nah, kita cari ini si x kuadrat tambah x kurang 6. Ya, x kuadrat tambah x kurang 6 ini harus lebih dari 0. Angka berapa dengan angka berapa jika dijumlahkan 1 dikalikan min 6, yaitu positif 3 dan min 2. Nah, maka dari sini dapat x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Kita buat dalam garis bilangan, misalnya ini adalah 0 ya. Nah, kenapa di sini 0? Maaf, kenapa di sini negatif, di sini positif, di sini positif? Nah, kita uji titiknya. Jika kita masukkan 0 ke sini, x kuadrat. 0 kuadrat 0, tambah 0, 0 tambah 0, 0, kurang 6, min 6, berarti negatif. Berarti dia di sini negatif. Nah, biasanya untuk 3 wilayah seperti ini, 3 daerah seperti ini, langsung selang-seling aja. Maka yang di kirinya positif, yang di kanannya positif. Atau uji lagi titiknya. Bagaimana? Uji lagi ke atas. Misalnya min 4. Min 4 kuadrat positif 16. Dikurang 4. Dikurang 6. 16 kurang 4 kurang 6 masih positif ya. Masih positif 6. Berarti positif. Betul ya. Ini juga. Bagaimana dengan 3? 3 kuadrat 9. 9 tambah 3 12. 12 kurang 6 positif 6. Berarti benar ya. Tapi untuk cara cepatnya tadi boleh langsung kita buat dengan wilayah jika di sini negatif, maka kiri dan kanan positif.
Jadi daerah asalnya yaitu ya X di mana X kurang dari min 3, yang kita ambil adalah wilayah positif. Kenapa? Karena tadi syaratnya lebih dari 0. Ya, X kurang dari min 3 atau X lebih dari 2, di mana X elemen real. Begitu dia. Fungsi nilai mutlak. Fungsi modulus adalah fungsi M yang memuat bentuk nilai mutlak dan dinyatakan dengan rumus Mx sama dengan mutlak X. Ya, fungsi nilai mutlak kita ketahui seperti ini ya. Dia ada lebih dari sama dengan 0. Dia min X ketika X kurang dari 0. Begini adalah gambar grafik ya yang mewakili nilai mutlak. Fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang daerah asalnya bilangan real, tetapi daerah hasilnya bilangan bulat. Nah, fungsi bilangan bulat terbesar dinotasikan dengan fx ini. Ya, dia seperti matriks. Di double dia, double. Ada 2. Nah, ini fungsi tangga X sama dengan K jika X ini lebih dari atau sama dengan K dan kurang dari K tambah 1, di mana K adalah bilangan bulat. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan tangga X ya, atau double mutlak X untuk X. Untuk X ya, lebih dari. Ini maaf, ini lebih dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari 5. Jawab. Nah, jadi untuk X sama dengan min 2, maka di sini fungsinya ya mulai dari min 2 sampai kurang dari min 1. Kemudian fungsi dari min 2, jika kita masukkan min 2 ya, fungsi tangganya ini sama dengan min 2 ya. Oke, kita lanjut dengan cara yang sama. Untuk X sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan min 1, maka F min 1-nya min 1. Untuk X sama dengan 0, maka F0-nya 0. Untuk X sama dengan 1, maka F1-nya adalah 1. Untuk X sama dengan 3, maka F3-nya adalah 3. Untuk X sama dengan 4, maka F4-nya adalah 4. Nah, berdasarkan yang kita dapat di atas ini, diperoleh suatu aturan fungsi F. Nah, aturan fungsi fx ya. Min 2 dia untuk X lebih dari atau sama dengan min 2 sampai kurang dari min 1. Nah, min 1 dia untuk X lebih dari atau sama dengan min 1 sampai 0. Ya. 0 dia untuk X lebih dari atau sama dengan 0 sampai 1. 1 dia untuk X lebih dari atau sama dengan 1 sampai ke 2. Ya, di mana K tadi bilangan bulat, ya kita harus ingat K itu lebih dari atau sama dengan K, ya. X itu lebih dari atau sama dengan K dan kurang dari K tambah 1. Makanya dia di sini begini ya.
Jadi jika 2, ayo gimana? X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3. Nah, kalau 3 untuk, ayo gimana? X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 4. 4 dia untuk X lebih dari atau sama dengan 4 dan kurang dari 5. Nah, jika digambarkan dia di dalam satu fungsi, ya, seperti ini dia. Nah, ini kita buat ini 0, sumbu X di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini min 1, min 2. Sini min 1, min 2. Nah, kita buat sederhana aja dulu dengan lukisan seperti ini ya. Jadi dia ini saatnya X-nya min 2, dia Y-nya mulai dari min 2 sampai min 1. Nah, gini dia kosong. Karena di sini dia tidak menggunakan, tidak ada sama dengan ya. Tidak ada sama dengan di situ. Dia tanda kurang aja. Nah, di sini kemudian dia di saat X-nya min 1, dia mulai dari min 1 sampai 0. Nah, di sini dia tapi kosong. Kemudian di saat X-nya 0, dia 0 sampai 1. Di saat X-nya 1, di sini ya, kita katakan 1, 2, 3, 4, 5. Saat X-nya 1, dia dimulai dari Y-nya 2, 3, 4, 5. Y-nya 1 sampai 2. Tapi 2-nya kosong. Nah, begitu juga. Di saat X-nya 2, maka dia dimulai dari 2 sampai 3. Tapi saat 3-nya dia kosong. Begitu juga saat X-nya 3. Dimulai dari 3 sampai 4. Saat X-nya 4, mulai dari 4 sampai 5. Jadi dia bentuknya seperti tangga. Ya. Seperti tangga dia bentuknya. Nah, ini dia seperti tangga jadinya bentuk. Makanya dia dikatakan fungsi tangga. Oke, kita lanjut ke fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil. Suatu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. X elemen df. Fungsi ganjil simetri terhadap titik 0, titik O atau titik pangkal. Oke. Jadi di sini fungsi ganjil dia lebih mengarah ke bawah. Dia kurva A kurang dari 0 ini ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi genap. Fungsi genap yaitu fungsi Y sama dengan fx adalah fungsi ganjil jika f min x sama dengan fx. Ya, kita ketahui jika min 2 pangkat ganjil 3, dia hasilnya negatif 8. Min ya. Jika min 2 pangkat bilangan genap misalnya 4, maka dia positif 16. Dia bentuknya positif. Itu dia. Untuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Kemudian fungsi piecewise. Fungsi piecewise atau fungsi sepenggal atau sepotong adalah fungsi yang didefinisikan oleh beberapa subfungsi dengan asumsi setiap subfungsi berlaku pada interval tertentu domain fungsi utama. Nah, misalnya ya, biasanya fungsi mutlak itu ada 2 syaratnya. Ini juga ada 2 ya untuk masing-masing. Inilah dikatakan fungsi sepenggal atau fungsi sepotong atau piecewise. Oke? Selanjutnya fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya, kita dulu sudah pernah belajar juga tentang eksponen ya.
Di sini kita bahas pada bilangan berpangkat, dikatakan bahwa jika A lebih dari 0, maka setiap bilangan X real dapat menentukan bilangan real A pangkat X yang tunggal. Fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A atau konstan adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan A pangkat X. Dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kenapa kalau A-nya 1? Kalau A-nya 1, bilangan berapapun X-nya, maka hasilnya tetap 1 ya. Oke, grafik fungsi eksponensial. Nah, kita ketahui fungsi eksponensial yang sederhana adalah f(x) sama dengan A pangkat X atau Y sama dengan A pangkat X. Jika kurva fungsi Y sama dengan A pangkat X digambar pada Kartesius, maka kurvanya monoton turun jika A-nya antara 0 sampai 1. A lebih dari 0 dan A kurang dari 0 ya, kurang dari 1. Nah, kemudian kurvanya monoton naik jika A-nya lebih dari 1. Nah, kemudian ya kurvanya biasa itu memotong sumbu Y di titik 01 dan sumbu X sebagai asimptotnya. Oke, kita masuk contoh fungsi f(x) sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1. Nah, A kita pilih 2. Maka f(x) sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita ambil mulai dari min 3. 2 pangkat min 3 hasilnya 1/8. 2 pangkat min 2 1/4. 2 pangkat min 1 1/2. 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. Nah, jika titik-titik ini kita satukan, ini min 3, 1/8 di sini ya. Misalnya di sini kita katakan min 2, 1/4. Min 1, setengah. Nah, kemudian 0,1 di sini dia. 1,2 di sini ya. Kemudian 2,4. Kemudian 3,8. Nah, kemudian kita tarik garisnya, dapatlah dia begini grafiknya, di mana dia A lebih dari 0. Tadi ciri-cirinya yaitu grafiknya bagaimana? A lebih dari 0, monoton naik. Kemudian fungsi f(x) sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Nah, lukislah grafik fungsi gx ini setengah pangkat X. Setengah itu kurang dari 1, tetapi lebih dari 0 ya. Nah, setengah pangkat min 3, 8. Ya, kita satukan seperti tadi lagi ya. Setengah pangkat min 2, 4. Setengah pangkat min 1, 2. Setengah pangkat 0, 1. Setengah pangkat 1. Ini setengah ya. Setengah. Setengah pangkat 1 setengah. Setengah pangkat 2 1/4. Nah, setengah pangkat 2 1/4. Setengah pangkat 3 1/8. Nah, jadi dia mulai dari min 3. Y-nya 8. Min 2. Mulai dari min 2. Y-nya 4. Mulai dari min 1. Y-nya 0. Di mana itu? Min 1, Y-nya 2. Ini ya. Mulai dari 0. Kalau jika X-nya 0, 1. Y-nya. Ah, dia beginilah dia. 1. Jadi dia untuk A antara 0 dan 1, maka kurvanya monoton turun. Ya. Monoton turun kurvanya. Berdasarkan kedua grafik pada kedua gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa f(x) sama dengan g min x. Gx sama dengan setengah pangkat x adalah pencerminan terhadap sumbu y dari grafik f(x) sama dengan 2 pangkat x, atau kedua grafik tersebut simetris terhadap sumbu y. Iya. Jadi seperti dicerminkan ya. Pertama dia mengarah ke sini, kemudian mengarah ke sini. Jadi seperti cerminannya ya. Kemudian
Kita lanjut ke grafik fungsi logaritma. Jika X lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka didefinisikan Y sama dengan A logaritma X. Jika X sama dengan A pangkat Y. Jadi kalau untuk eksponen, A pangkat Y sama dengan berapa? Kita mencari hasil dari suatu pangkat. Tapi untuk logaritma, Y itu yang harus dicari, pangkat yang dicari. A logaritma X sama dengan Y. Pangkat yang kita cari. Sementara ini kalau dibalikkan, A pangkat Y sama dengan X. Nah, itulah dia dieksponensialkan. Ya. Kita masuk ke pemodelan berbagai fenomena yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma. Ya, kita harus bisa juga memodelkan di sini ya. Kita dituntut bisa memodelkan supaya kita bisa menjawab soal fenomena-fenomena yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma atau dengan suatu fungsi. Oke. Populasi ayam di suatu peternakan adalah 100 ekor. Ingat ya. Awalnya 100 ekor. Setiap bulan populasi naik 20%. Setiap apa? Setiap bulan. Tentukan banyak populasi ayam dalam jangka waktu setahun. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Jawab ya. Kita misalkan jumlah populasi semula itu J0. Persentase kenaikan populasi setiap bulan adalah P%. Dan jumlah populasi dalam N waktu Jn. Kita katakan Jn ya. Maka setelah sebulan. Berarti bulan pertama ya. J0 awal mulanya ya. Jumlah mulanya. Ditambah J0 itu dikali P%. Yaitu 20% ya. Ini sebagai J1-nya. Yaitu J0. Ini kita keluarkan J0-nya ya. Maka J0 kali 1 tambah P%. Pangkat 1 karena dia masih di bulan yang ke-1. Nah, untuk bulan yang kedua, J2 sama dengan J2 tambah J1 kali P%. J1 tadi sudah ada kita dapat, yaitu J1 itu 1 J0 ya. Kita lihat yang sebelumnya. J1 itu J0 kali 1 tambah P% pangkat 1. Nah, kita masukkan. Maka J2 ini adalah ya, J2 itu J0 kali 1 tambah P%. Atau J0 dikali J0 tambah P%, yaitu di sini J2-nya J2 tambah J1. J1 kita tadi sudah ketahui ya. Maka J0 di sini ya dikali lagi 1 tambah P%. Nah, untuk J2 kita sebenarnya langsung aja di sini J0 seperti yang pertama tadi 1 tambah P% pangkat di sini aja diubah 2. Begitu untuk J3. Nah, sampai ke Jn. Di sini aja yang diganti di pangkatnya. Ya. Jadi, setelah 1 tahun atau 12 bulan, jumlah populasi ayam adalah J12 sama dengan J0 itu 100 ya, jumlah awalnya. 1 tambah P%. P%-nya adalah 20%. Ini bulannya bulan ke-12. Nah, maka 20% itu kan 0,2. Maka 100 dikali 1,2. 100 dikali 1,2 ya. 1 tambah 0,2 berarti 1,2. Pangkat 12. Coba kalian kalikan 1,2 kalikan sampai 12 kali. 1,2 kali 2
kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Itu terus sampai 12 kali. Kemudian dikali 100, maka hasilnya 891 ekor ayam yang ditunjukkan pada gambar di samping. Inilah dia grafiknya. Ya, berarti populasi ayam setelah 1 tahun atau 12 bulan dari yang 100 ekor, karena bertambah selalu 20% setiap bulan, maka setelah 1 tahun atau di bulan ke-12 menjadi 891 ekor ayam. Contoh kedua, ya. Seorang pasien mengonsumsi vitamin C atau asam asorbat. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Waktu paruh vitamin C asam asorbat adalah 2 jam. Jadi setiap 2 jam dia itu habis setengah waktu paruh. Dia separuhnya langsung ya. Habis setengah 2 jam. Nah, jika pasien mengonsumsi 400 mg. Jadi awalnya dia mengonsumsi 400 mg. Setelah 2 jam menjadi 200 mg. 2 jam berikutnya berapa? 100 mg. 2 jam berikutnya, 2 jam berikutnya meluruh dia. Jadi dia mulai mengonsumsinya dia 400 mg pada pukul 10.30 siang. Berapa banyak vitamin C atau asam asorbat yang tersisa pada pukul 8.30 malam. 8.30 malam. Nah, misalkan ya, kita buat misalkan jumlah vitamin C dalam tubuh dengan waktu T, yaitu kita buat dengan KT, yaitu ya K0 dikali, dia kan melurus, katanya dia waktu paruh vitamin C setiap 2 jam meluruh menjadi setengah. Per 2 jam setiap waktu T-nya itu. Nah, di mana di sini setiap di T ini dia meluruh dia setiap 2 jam. Maka T-nya ini karena meluruh dia, maka dia N/2 setiap waktunya dengan N/2. Sementara selisih waktunya dari 20.30 berarti jam setengah 9 malam ya. Dikurang 10.30 yang mulai dia minumnya 10.30 pagi. Ini ada 10 jam. Maka jumlah vitamin C pada pukul 20.30 berapa? Itu yang ditanya ya. Maka dia ini kita buat modelnya ya. KT-nya ya. K10 ini ya. 400 mg awal-awal, ini K0, dikali setengah per 2, N/2 T-nya ini. Maka dia 10 jam meluruh setiap 2 jam. N/2. Kita lanjut ke sini ya. Maka dia 400 dikali setengah pangkat 10/2, 5. 400, 1 pangkat 5, 1, 2 pangkat 5, 32. 400 dibagi 32, yaitu 12,5. Satuannya apa? Miligram. 12,5 miligram lah dia tertinggal vitamin C tadi pada pukul 8.30 malam. Oke, kita lanjut dengan contoh 3. Populasi burung merak hijau pada tahun 2022 sekitar 128 ekor.
Dengan demikian, pemerintah menetapkan burung merak hijau sebagai satwa yang dilindungi. Jika perburuan liar bisa dihentikan, pemerintah optimis laju pertumbuhan burung merak hijau sekitar 50% secara eksponensial. Tentukan perkiraan populasi burung merak hijau pada tahun 2027. Oke, jumlah awalnya tadi berapa? Jumlah awal kita katakan sebagai N0, 128 ekor. Besar perkembangannya katanya secara eksponensial. Dia ada 50%. Maka jumlah ya untuk modelnya, perhatikan untuk modelnya. Jumlah burung merak hijau setelah T tahun yaitu N0 dikali tadi 50% berarti 100% atau 1 ya, tambah 50% setiap dalam waktu T. Maka dia N0 dikali 1,5 pangkat T. Kita lanjut. Maka jumlah burung merak hijau pada tahun 2027 yaitu dengan rumus atau model N0 dikali 1,5 pangkat T. N0 tadi berapa? 128. 1,5 pangkat tadi waktunya dari 2022 ke 2027. Berarti 2027 kurang 2022. Maka ini 128 kali 1,5 pangkat berapa tahun? 5 tahun ya, dalam 5 tahun. Kemudian 1,5 itu sama dengan 3/2 ya, 128 3/2 pangkat 5. Maka ini 128 ini 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Kita lanjut ke sini ya. Kemudian 2 pangkat 7 ini kita coret ya. Berarti 7 kurang 5. Jika pangkat dibagi, maka pangkatnya jadi kurang. Sifat eksponen ya. Maka 2 pangkat 7 kurang 5, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 5, 243. Maka hasilnya 4 kali 243, 972 apa tadi? Ekor. Karena burung merak hijau ya, ekor satuannya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga ilmu ini berguna dan kamu dapat memahami semua materi mengenai fungsi khusus dan pemodelannya. Terima kasih.